Pada tahun 1969, Amerika berhasil mendaratkan manusia pertamanya di bulan, yang dinilai sebagai lompatan besar sejarah umat manusia di bidang antariksa, dan manusia tersebut adalah seorang astronot bernama Neil Armstrong. Tapi di balik itu semua, ternyata ada perjuangan luar biasa yang dilakukan oleh Neil untuk bisa mensukseskan misi tersebut. Seperti apa cerita di balik itu semua? Barengan gue Abang Admin, ini dia alur cerita dari film First Man. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari film berjudul First Man. Sebuah film biopik dari sosok Neil Armstrong, astronot asal Amerika yang merupakan manusia pertama yang mendarat di bulan. Film ini sendiri rilis tahun 2018 lalu, dan disutradarai oleh Damien Chazelle serta dibintangi oleh Ryan Gosling. Seperti apa keseruan filmnya? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film langsung dibuka dengan sosok Neil Armstrong, seorang astronot muda yang tengah menjalani misi uji coba penerbangan sebuah pesawat luar angkasa pada tahun 1961. Karena di masa itu teknologi penerbangan belum begitu maju, Neil sangat kesulitan mengendalikan pesawatnya hanya untuk sekedar terbang sampai ke bagian atmosfer terluar bumi. Walau demikian, dengan skillnya, Neil akhirnya bisa melakukannya dengan baik. Namun, masalah terjadi kala Neil diminta pihak NASA untuk kembali ke bumi. Alih-alih turun, pesawat yang dinaiki Neil malah melayang menjauh dari bumi. Berusaha tidak panik, Neil melakukan semua hal yang ia bisa, demi bisa mengembalikan jalur pesawatnya ke bumi. Setelah usaha yang keras, Neil pada akhirnya berhasil dan bisa kembali mendarat di bumi dengan selamat. Meskipun berhasil mendarat di bumi dengan selamat, Neil sayangnya tetap mendapat kritikan dari petinggi NASA, karena keputusannya yang dianggap membahayakan dirinya sendiri saat ada di atmosfer tadi. Alhasil, petinggi NASA pun meminta Neil sementara diliburkan dari pekerjaannya sebagai astronot dan teknisi. Setelah itu, kita diperlihatkan pada momen saat Neil sedang mengurus anaknya, Karen, yang tengah menderita penyakit tumor langka. Nampak Neil begitu sayang pada putri bungsunya itu, yang secara penampilan sebenarnya terlihat baik-baik saja. Sebagai ayah, Neil berusaha keras agar Karen bisa mendapatkan perawatan medis agar sembuh dari sakitnya. Sayang sekali nasib berkehendak lain, meski Neil sudah mencari banyak cara medis untuk menyembuhkan Karen, pada akhirnya Karen tetap meninggal dunia akibat penyakitnya tersebut, yang begitu membuat Neil, serta istrinya, Janet, begitu patah hati. Saat di kantor, Neil yang sedang bekerja pun diberitahu bahwa dirinya diberhentikan dari proyek simulasi penerbangan luar angkasa, akibat kejadian beberapa hari lalu. Akan tetapi di waktu bersamaan, Neil melihat surat kabar yang berisi soal NASA, yang tengah mencari pilot luar angkasa untuk proyek terbaru mereka, yang diberi nama Proyek Gemini. Setahun berselang, Neil yang memiliki pengalaman dan surat rekomendasi terbang, datang ke kantor pusat NASA untuk mengikuti tes pilot Proyek Gemini. Di sini, ia bertemu Elliot, orang yang ke depan akan jadi sahabat Neil. Menunggu beberapa saat, Neil pun dipanggil untuk mengikuti tes wawancara. Tes ini berjalan sangat lancar. Ia menjelaskan pengalamannya, serta pandangannya terkait luar angkasa dengan begitu baik. Malam harinya, saat sedang makan malam bersama keluarganya, Neil pun diberitahu melalui telepon, bahwa ia berhasil diterima sebagai salah satu pilot pesawat luar angkasa, untuk Proyek Gemini. Keesokannya di markas pusat NASA, DK, Kepala Proyek Gemini menjelaskan, bahwa NASA memiliki rencana besar, yaitu melakukan misi pendaratan di bulan untuk pertama kalinya, karena negara-negara besar lain belum ada yang pernah melakukannya. Tetapi sebelum itu, NASA akan lebih dulu menjalankan Proyek Gemini ini, yang merupakan proyek awal dari misi pendaratan ke bulan. Proyek Gemini sendiri, merupakan misi untuk menerbangkan dua pesawat luar angkasa secara terpisah, yang nanti akan dipertemukan di orbit bumi. Proyek ini penting, karena bisa menjadi sebuah persiapan, apakah bisa dua buah objek berukuran besar bertemu di jalur yang sama, pada saat misi pendaratan bulan nanti. Setelah mendapat penjelasan mengenai misi pendaratan bulan dan Proyek Gemini, para pilot termasuk Neil pun menjalani sebuah tes, di mana mereka ditaruh di sebuah tempat dan akan dibuat berputar-putar dalam waktu lama. Tes ini bertujuan untuk menguji daya tahan para pilot terhadap guncangan yang akan banyak mereka temui di luar angkasa. Saat menjalani tes, Neil terlihat kewalahan, bahkan ia hampir pingsan, namun karena memiliki pengalaman, ia bisa menyelesaikan tes tersebut dengan baik. Selesai dengan tes itu, Neil yang sedang di toilet bertemu dengan Ed, seorang calon pilot luar angkasa juga, yang ke depan akan jadi sahabat Neil.
Selesai dengan rangkaian tes di hari pertama, malam harinya Neil dan keluarganya menyambangi rumah keluarga Ed, yang ternyata merupakan tetangga mereka. Di acara malam itu, Elliot juga datang, sehingga bisa dibilang, Neil, Ed, dan Elliot kini resmi menjadi sahabat. Esok harinya, proyek Gemini pun memasuki proses misi penerbangan pesawat awalnya ke luar angkasa, yang diberi nama proses EVA. Di misi ini, Neil akan masuk ke misi Gemini 8, sementara Ed dan Dave akan berada di misi Gemini 4 dan 5. Namun beberapa hari kemudian pasca rangkaian proses EVA, saat sedang di rumahnya, Neil didatangi oleh Ed, yang memberikan kabar duka, bahwa Elliot baru saja gugur usai alami kecelakaan pada proses EVA di misi Gemini 5. Esok harinya, diskusi antar pilot rekan mendiang Elliot terjadi membahas penyebab kecelakaan yang dialami Elliot. Tapi, saat diskusi mulai membahas hal yang jauh dari topik, Neil sebagai sahabat Elliot menyarankan agar mereka tak berasumsi liar terkait kematian Elliot. Tak lama kemudian, karena masih merasakan trauma terhadap kematian orang terdekatnya, Neil pun memutuskan pulang lebih awal dari acara pemakaman Elliot. Singkat cerita, pada akhirnya tibalah giliran Neil yang akan melaksanakan proses EVA di misi Gemini 8, misi yang sama yang sudah membuat Elliot tewas. Masih terbayang akan kematian Elliot, Neil nampak cukup risau dengan misi tersebut. Akan tetapi, ia berusaha tenang, dan mulai menjalani misi itu dengan ditemani Dave, sebagai tandem pilotnya. Misi mulai berjalan. Pesawat luar angkasa Gemini 8 yang dinaiki Neil dan Dave meluncur mulus, dan akhirnya sampai di area terluar bumi. Di waktu bersamaan, Janet secara live mendengarkan siaran privat dari misi yang sedang dijalan oleh Neil ini melalui sambungan radio. Sesampainya di lintasan orbit bumi, kini tugas Neil dan Dave adalah menambatkan pesawat Gemini 8 dengan pesawat induk Agena yang sudah lebih dulu diterbangkan ke lintasan orbit. Di sini, masalah muncul karena lintasan dua pesawat itu sedikit berbeda. Alhasil Neil berusaha menyamakan kembali posisi lintasan tersebut. Dengan skillnya, Neil pun berhasil membawa pesawat Gemini 8 yang ia naiki bersama Dave, akhirnya bisa ditambatkan ke pesawat induk Agena. Setelah beberapa misi Gemini sebelumnya gagal, bahkan sampai memakan korban jiwa, misi Gemini 8 pun dinilai menjadi misi tersukses dalam proyek Gemini ini. Saat sedang menunggu aba-aba untuk kembali ke bumi, tiba-tiba saja sebuah malfungsi terjadi, di mana pesawat Gemini 8 mendadak berguncang hebat. Merasa error ini karena masalah di pesawat induk Agena, Neil memutuskan untuk melepaskan tambatan antara pesawat Gemini 8 dengan pesawat induk Agena. Namun ternyata masalah belum selesai. Meski pesawat Gemini 8 sudah terlepas dari pesawat induk Agena, lantaran kini justru pesawat Gemini 8 malah berputar-putar tanpa kendali. Tiap detik dan menit, putarannya semakin cepat, dan jika itu terus dibiarkan, Neil serta Dave akan pingsan. Lalu pesawat Gemini mereka akan terlempar jauh keluar orbit bumi. Di momen ini, Dave yang sudah tidak kuat bahkan akhirnya pingsan, menyisakan Neil yang masih berusaha mengendalikan kondisinya. Untungnya, berkat ketenangannya, Neil berhasil menarik tuas rem manual pesawat Gemini, sehingga perlahan putaran pesawatnya melambat, dan Neil pun bisa selamat dari masalah tersebut. Usai masalah itu, Janet yang mendengar semuanya melalui siaran radio pun mendatangi kantor pusat NASA. Di sini, ia menegaskan bahwa NASA sebaiknya bekerja lebih maksimal lagi, agar Neil tak mengalami kejadian serupa yang hampir merenggut nyawanya. Setelah proyek Gemini selesai, pasca keberhasilan misi Gemini 8, siaran pers dan juga evaluasi pun dilakukan. Banyak pelajaran yang didapat NASA dari proyek ini, untuk bisa mereka perbaiki saat menjalani misi utama pendaratan ke bulan nanti. Akan tetapi, saat di rumah, Neil nampak belum bisa sembuh dari rasa trauma pasca menjalani misi Gemini 8 itu. Janet yang khawatir pun, berkali-kali berusaha menceritakan hal ini pada istri Ed, yang juga tetangganya, untuk sekedar curhat. Ed sendiri yang peduli pada kondisi mental Neil, malamnya mengajak Neil dan Dave untuk sekedar bersantai menghilangkan masalah-masalah yang ada. Di momen ini, Ed juga memberitahu Neil dan Dave, bahwa ia akan menjadi awak pilot untuk misi pendaratan bulan pertama, yang diberi nama misi Apollo 1. Rehat sejenak dari misi luar angkasa, Neil pun menghabiskan waktu santainya dengan keluarga kecilnya. Malamnya, sebelum misi Apollo 1 dilakukan, Ed datang menemui Neil untuk sekedar bercerita mengenai masa lalu dan ambisinya di misi Apollo 1 ini. Lalu keesokannya, misi Apollo 1 pun dimulai. Ed akan jadi awak pilot untuk misi ini bersama dua orang pilot lainnya. Persiapan dimulai, semua palka pesawat Apollo sudah ditutup, tinggal menunggu proses pengapian sebelum lepas landas. Di waktu bersamaan, Neil bersama Deke dan Gus sedang berada di Washington, untuk mewakili NASA menjelaskan misi Apollo pada pihak pemerintah Amerika. Kembali ke Apollo 1, entah kenapa proses pengapian tak kunjung dimulai meski 40 menit sudah berlalu. Kemudian,
tiba-tiba saja sebuah percikan api muncul di dalam kabin pesawat Apollo. Seketika ledakan pun terjadi dan menewaskan semua pilot di dalam sana, termasuk Ed. Tak lama kemudian, kabar kecelakaan dan tewasnya Ed ini pun disampaikan kepada Neil yang masih ada di Washington. Mendengar kabar duka dari sahabatnya itu, Neil nampak begitu sedih, dan ini juga membuat rasa traumanya kembali muncul. Setahun pasca tewasnya Ed, NASA terus berusaha mematangkan kembali semua infrastrukturnya agar bisa mensukseskan misi Apollo, atau misi pendaratan bulan mereka. Salah satunya, beberapa kali mereka juga melakukan tes kendali pesawat kapsul pada calon pilot Apollo-nya, termasuk Neil. Di waktu bersamaan, Neil yang kini sudah menjadi anggota senior dari NASA, mulai meragukan misi Apollo ini, terlebih karena beberapa nyawa sudah melayang. Bayangan kematian Ed pun nampak masih menghantui Neil, apalagi ketika Neil diberitahu ia akan jadi awak pilot selanjutnya untuk misi Apollo. Di sisi lain, masyarakat Amerika sendiri mulai banyak yang mulai ragu dengan proyek atau Apollo ini, karena mereka merasa misi pendaratan bulan bukanlah suatu hal yang urgent saat ini bagi negara. Terlebih, misi dan proyek Apollo ini juga sepenuhnya dibiayain oleh pemerintah, yang asalnya dari uang pajak masyarakat. Singkat cerita, roket dan semua infrastruktur untuk misi Apollo selanjutnya, yaitu misi Apollo 11 sudah siap. Yang artinya, pasca kecelakaan yang menewaskan Ed, sudah ada hingga 9 misi Apollo lainnya yang juga gagal, meski tak sampai memakan korban jiwa lain. Di misi Apollo 11 ini, Neil Armstrong akan menjadi pilot bersama 2 awak kapal lain, yaitu Buzz Aldrin dan Mike. Siaran conference juga sudah dilakukan. Di sini Neil terdengar cukup berhati-hati dengan ucapannya. Berbeda dengan Buzz Aldrin, yang nampak lebih percaya diri dengan semua hal terkait misi Apollo 11 ini. Sementara di rumah, Janet yang resah melihat tingkah kalot Neil sebelum menjalani misi Apollo 11, akhirnya memaksa Neil untuk melepaskan semua beban di kepalanya, dengan berbicara dan meminta izin kepada anak-anaknya. Walau dibayangi dengan banyak rasa trauma akan masa lalu, pada akhirnya Neil pun menuruti permintaan Janet, yaitu meminta izin pergi kepada anak-anaknya sebelum berangkat menjalani misi Apollo 11. Di momen ini, Neil pun berjanji pada anak-anaknya, bahwa sesulit apapun usaha yang akan ia lalui, pulang kembali ke rumah adalah hal yang akan paling ia prioritaskan. Singkatnya, pada tengah malam, Neil berangkat ke markas pusat NASA, dan mulai bersiap untuk misi Apollo 11. Persiapan pun dilakukan, dari mulai makan malam, sampai dengan tes kesehatan terakhir, kemudian Neil bersama Buzz, dan Mike pun akhirnya naik ke pesawat Apollo 11. Seusai itu semua, pesawat Apollo pun lepas landas dengan sangat mulus dari pangkalan roket NASA. Semua berjalan sangat baik, sampai akhirnya roket ada di luar bumi dan mulai berjalan menjauhi orbit bumi. Usai roket keluar dari orbit bumi, Neil dan awak pesawat Apollo 11 mulai menyiapkan semuanya untuk pendaratan ke bulan, karena perjalanan dari orbit bumi ke bulan ini, disebutkan akan memakan waktu hingga 4 hari lamanya. 4 hari berlalu, pesawat Apollo 11 akhirnya sampai dan masuk ke area orbit bulan. Pada momen ini tak ada hambatan atau masalah serius, dan semuanya aman terkendali. Kemudian Neil bersama Buzz pun beranjak naik ke pesawat kapsul, untuk melakukan pendaratan ke permukaan bulan, sementara Mike akan tetap berada di pesawat induk Apollo 11 untuk mempersiapkan penjemputan nanti saat misi sudah selesai. Singkat cerita, pesawat kapsul yang dinaiki Neil dan Buzz akhirnya sampai di area atmosfer bulan yang sangat tipis. Masalah pun sempat muncul, ketika mereka tak bisa menemukan posisi mendarat yang ideal, sementara di waktu bersamaan, bahan bakar pesawat kapsul untuk proses pendaratan kian menipis. Untungnya, lagi-lagi karena skill dan kejelian Neil, serta bantuan dari Buzz, pesawat kapsul mereka akhirnya bisa mendarat dengan mulus di permukaan bulan. Sampai di permukaan bulan, Neil dengan sangat berhati-hati akhirnya berhasil menginjakan kakinya di satelit bumi tersebut. Keberhasilan ini pun membuat Neil menjadi umat manusia pertama yang sukses menginjakan 2 kakinya di bulan, dan ini disambut sangat baik oleh masyarakat dunia. Hal itu terjadi lantaran proses misi Apollo 11 ini juga disiarkan secara live melalui siaran radio ke beberapa negara besar di luar Amerika. Setelah Neil, Buzz Aldrin pun menyusul dan menjadikannya sebagai manusia kedua yang menjejakkan kakinya di bulan. Usai berhasil mendarat di bulan, Neil nampak sangat bahagia. Ia seolah berhasil melepaskan semua beban dan luka trauma masa lalunya untuk akhirnya bisa melakukan misi berat ini. Sambil mengingat kenangan-kenangan masa lalu bersama mendiang putrinya, Neil pun melemparkan gelang milik mendiang anaknya itu, seolah memberi isyarat bahwa kini Neil sudah merelakan kepergiannya.
Kesuksesan misi Apollo 11 dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan dunia, bahkan sebelum Neil dan awak misi Apollo 11 kembali ke bumi. Sekembalinya ke bumi, Neil tak langsung pulang ke rumahnya, tapi ia lebih dulu diharuskan menjalani karantina, berjaga-jaga seandainya ada penyakit asing yang ia bawa dari permukaan bulan. Selama masa karantina ini, Neil mendapat banyak ucapan selamat, karena berhasil membantu merealisasikan mimpi Presiden Amerika, John F. Kennedy, yaitu melakukan misi pendaratan di bulan. Beberapa minggu jalani masa karantina, akhirnya Neil pun bisa bertemu kembali dengan sang istri, Janet, yang menyusulnya ke area karantina. Meski tak banyak bicara, karena masih merasakan jet lag setelah melakukan misi pendaratan ke bulan, tapi Neil di sini bisa mengisyaratkan bahwa ia merasa senang dan berterima kasih atas dukungan sang istri dan anak-anaknya, dengan memberikan Janet satu kecupan dari balik kaca pembatas ruangan. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul First Man. Sebuah film biopik yang sangat menarik, tentang usaha mewujudkan mimpi untuk bisa mendarat di bulan, yang percaya atau tidak, bahwa momen Neil Armstrong mendarat di bulan ini, tetap dianggap sebagai salah satu sejarah atau lompatan besar bagi umat manusia. Untuk film First Man sendiri, gue bisa kasih nilai 7/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, masukan, atau diskusi, serta request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya gak ketinggalan video baru dari channel ini. Segitu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.